Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Gemini 1 sampai 15 Oktober 2022 dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent ya. Laki-laki dan perempuan pastinya, dan ini energi general teman-teman. Energi banyak orang pastinya tidak akan resonate untuk semua orang, dan tingkat keresonatannya juga tidak akan 100% ya, dan mungkin sekitar 50-90% saja. Jadi sesuaikan saja dengan energi teman-teman yang ketarik ke sini begitu ya. Dan seperti biasa saya akan selalu menawarkan produk-produk saya teman-teman ya, dan ini gelang energi seperti ini ya teman-teman, seperti ini. Dan ini udah diisi dengan spiritual dan supranatural. Ini harganya 200.000. Ini manfaatnya untuk kelancaran pekerjaan, rezeki, dan disenangi oleh banyak orang ya, membersihkan aura negatif dan mungkin untuk penjagaan juga, seperti itu teman-teman ya. Dan ini bisa dipakai oleh agama apapun, karena doa itu energi positif ya. Dan ini minyak wangi aura, ini harganya 85.000. Ini isinya 30 mili buat laki-laki dan perempuan. Masalah wangi disesuaikan nanti. Dan ini harganya 130.000 dan ini isinya 50 mili. Ini saya khususkan untuk asihan biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan juga bisa buat usaha dagang begitu ya. Dan ini madu karomah teman-teman, ini produk tetap saya juga. Ini harganya 90.000. Ini saya khususkan untuk ruqyah, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis, membersihkan atau melepaskan aura negatif di dalam tubuh kalian. Dan ini untuk rezeki juga, seperti itu. Bagi teman-teman yang berkenan untuk memiliki produk-produk saya, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Liontin, cincin, gelang, bedak, lipstik itu bisa dikirim ke luar negeri ya. Bagi teman-teman yang di luar negeri yang membutuhkan, silahkan. Bagi kalian yang mau personal reading, konsultasi, pembacaan garis tangan, silahkan bisa via WhatsApp teman-teman. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat, dan itu biayanya sekitar 100.000 ya, seperti itu. Kehidupan zodiak Gemini 1 sampai 15 Oktober 2022. Banyak dari kalian yang semakin stabil secara jiwa ya. Secara keuangan juga mungkin semakin membaik, dan kalian juga menjadi orang yang lebih percaya diri, lebih tenang menghadapi apapun permasalahan hidup kalian ataupun pekerjaan kalian. Kalian semakin bisa bersaing dengan siapapun. Karena apa? Karena kalian merasa yakin kalian punya kemampuan, punya sesuatu yang bisa kalian lakukan ya, mungkin punya potensi tertentu yang memang udah mumpuni di bidangnya masing-masing, dan kalian bisa menunjukkan kualitasmu, kinerjamu, dan juga kemampuanmu. Dan di sini kalian juga sepertinya semakin menjadi orang yang lebih luas ya dalam berpikir, dalam melakukan apapun, dalam melakukan tindakan apapun tidak gerasa gerusuk lagi, tidak mudah marah lagi. Kalian menjadi orang yang lebih tenang, lebih bijaksana, lebih cerdas, dan juga orang yang memang punya pengendalian diri yang semakin kuat. Dan di sini kalian juga sepertinya akan mendapatkan orang-orang yang menguji kesabaran kalian teman-teman. Mungkin banyak dari kalian yang akan bertemu dengan orang-orang yang menguji kesabaran kalian. Ini bisa orang-orang yang toksik, yang ingin mengambil keuntungan dari kalian, atau ingin menjatuhkan kalian, atau mungkin mengkhianati kalian. Sehingga banyak dari kalian yang mungkin istilahnya merasakan kesedihan ya, kehampaan, sakit hati. Ini bisa oleh keluarga, bisa juga oleh teman kerja atau ruang lingkup pekerjaan kalian atau usaha kalian. Bisa juga berhubungan dengan seseorang yang kalian cintai, atau mungkin bahkan kalian juga ada yang kehilangan seseorang yang sangat kalian cintai. Ini bisa keluarga atau apapun itu, bisa pergi jauh, bisa juga memang kembali kepada Tuhan. Seperti itu ya. Tapi di sini
kalian seperti udah bisa melihat mana orang-orang yang toksik, mana orang-orang yang mengambil keuntungan dari kalian, mana orang-orang yang ingin istilahnya menjatuhkan kalian, bahkan menghancurkan kalian. Kalian udah bisa melihatnya. Karena apa? Karena dengan proses kehidupan yang kalian alami atau akan kalian alami, ini sepertinya ada yang udah mengalami, juga ada yang sedang mengalami ya. Tetapi sedikit energinya mungkin akan mengalami. Dari situlah kalian bisa melihat orang-orang yang benar-benar istilahnya ingin menghancurkan kalian itu siapa, yang ingin menjatuhkan kalian itu siapa, orang yang memang tidak ingin melihat kalian sukses itu siapa. Begitu ya. Tetapi justru dari situlah kalian bisa mengambil hikmah. Kalian bisa melihat orang-orang yang benar-benar tulus sayang dan ingin melihat kalian sukses atau maju itu siapa. Dari situlah terbuka tabir. Mungkin selama ini kalian istilah tidak bisa melihat karena tertutupi dengan kata-kata yang manis, tindakan yang baik, ya seperti itu. Tetapi ujung-ujungnya kalian sangat tersakiti. Tetapi ada beberapa dari kalian yang memang udah bisa melepaskan kehidupan itu ya. Jadi kehidupan itu pernah kalian alami dan itu menjadikan pelajaran hidup yang sangat luar biasa, sehingga kalian terbentuk menjadi orang yang stabil secara mental. Mentalnya semakin kuat ya, pendiriannya juga semakin tenang, kalian menjadi orang yang semakin cerdas, semakin istilahnya tidak mudah terprovokasi, kalian bisa bersaing dengan siapapun dan dimanapun karena kalian udah teruji mentalnya dan dengan cobaan. Jadi Tuhan memberikan cobaan lewat orang-orang yang toksik atau kehidupan yang sangat menyedihkan, tetapi justru itulah yang membuat kalian menjadi orang yang tangguh, orang yang kuat, orang yang bisa menghadapi kehidupan ini dengan tenang, dengan kemampuanmu, dengan kebijaksanaanmu, dengan apapun yang kalian miliki, potensimu, sehingga kalian bisa menunjukkan siapa dirimu, dan pada akhirnya pelan tapi pasti semua orang bisa melihat sinarmu. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya mungkin ada beberapa orang yang bisa melihat atau mengakui bahwa kehidupanmu lebih berkah, lebih sukses, dan mungkin lebih baik. Secara pribadi juga semakin teruji dan semakin terasa dengan hal-hal yang positif. Tetapi bagi teman-teman yang masih saat ini mengalami proses dalam kehidupan ini, sepertinya pelan tapi pasti kalian bisa menyadari orang yang benar-benar tulus sayang sama kalian itu siapa, orang yang benar-benar toksik yang ingin menghancurkan kalian itu siapa, sehingga kalian menjadi orang yang baru, punya pemikiran baru, dan istilahnya pastinya kalian akan bisa bangkit lagi. Percaya, kalian bisa bangkit lagi karena kalian punya kemampuan asal kalian punya keinginan, dan kalian percaya Tuhan Maha Adil, Tuhan melihat kalian, dan Tuhan sayang sama kalian. Begitu ya teman-teman, karena di sini memang sepertinya kalian ini ada yang lagi berproses secara kehidupan, seperti kebangkitan spiritual juga bisa seperti itu ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang lagi menuai karma dari apa yang pernah kalian lakukan dulu. Mungkin dulu kalian pernah melakukan kesalahan sehingga kalian mengalami karma saat ini ya. Apa yang kalian perbuat kembali kepada kalian juga. Tapi bisa juga kalian ini orang baik, lagi diproses oleh Tuhan, akan menjadi sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya ya, seperti itu. Sesuaikan saja. Kita ngebahas keuangan. Saya nggak baca kartu terbalik teman-teman. Kita bahas keuangan ya. Keuangan zodiak Gemini 1-15 Oktober 2022. Nah, di sini kalian harus punya semangat teman-teman. Harus punya semangat untuk mencapai apapun yang kalian inginkan. Karena apa? Karena kalau kalian terus berusaha, terus bekerja keras, terus bersemangat, kalian akan mendapatkan akhir yang akan membuat kalian itu bahagia. Misalnya gini, kalau kalian selama ini mendapatkan kesedihan, kehampaan, atau kekhawatiran, ini akan berakhir, akan diganti dengan kesuksesan. Kesukses ini berbagai macam, bisa ketenaran, bisa kesuksesan secara spiritual ya, juga kesuksesan secara keuangan, bisa juga kesuksesan secara karir, pekerjaan, usaha, bahkan secara pengembangan diri, atau bahkan kalian akan bersinar banget karena bakat kalian.
Contoh ya teman-teman, bisa kalian ini bakat di bidang melukis, bakatnya di bidang nyanyi, bakatnya di bidang seni peran, atau bakatnya di bidang konten kreator, bakatnya di bidang pengobatan. Ini akan bersinar sesuai dengan bakat kalian. Ada banyak dari kalian berjuang terus, semangat terus, jangan pernah kendor ya. Dengan apapun permasalahan yang kalian hadapi, jangan membuat kalian menjadi orang yang pesimis atau putus asa. Yakin dan percaya, ketika kita terus berjuang, kita terus berusaha, kita terus berdoa kepada Tuhan, pasti akan berbuah baik. Dan mungkin di sini banyak dari kalian yang udah bisa menuai hasil dari jerih payah kalian. Kalian menjadi orang yang mandiri, orang yang bisa berdiri di atas kaki kalian sendiri, orang yang mapan secara keuangan, jiwanya semakin tertempa dengan kebaikan, mentalnya juga semakin kuat, pemikirannya semakin cerdas, cara pandangnya semakin luas, dan mungkin secara ekonomi juga semakin berkembang ya teman-teman. Tetapi di sini kalian ini sepertinya ada yang sukses karena bakatmu, atau mungkin ada yang pelan tapi pasti akan mencapai apapun yang kalian inginkan. Apapun yang kalian inginkan ya, keinginan apa kalian yang lebih tahu. Dan mungkin ada beberapa dari kalian ini yang akan sukses di bidang usaha. Ini bisa usaha yang berhubungan dengan hal-hal berat, misalnya berhubungan dengan elektronik, motor, atau apapun itu ya, misalnya otomotif, atau bisa juga berhubungan dengan kuliner. Tapi ini bisa berhubungan dengan kerjasama dengan seseorang, tapi bisa juga memang usaha yang didirikan oleh kalian sendiri. Ini cerah banget kalau di bidang usaha. Dan bagi kalian yang memang di bidang jasa, sepertinya agak naik turun, masih agak naik turun secara keuangan. Dan ini memang agak jangka panjang, dan sepertinya memang berhubungan dengan kondisi keuangan saat ini ya. Jadi orang-orang itu lebih ke mementingkan apa yang paling penting ya, dibutuhkan saat ini. Gitu ya. Dan di sini kalian juga sepertinya akan menemukan orang-orang yang benar-benar bisa bantu kalian. Kalau kalian saat ini lagi kesusahan, lagi sedih secara keuangan karena mungkin belum menemukan pekerjaan yang terbaik, belum menemukan penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhan kalian, mungkin di akhir Oktober kalian akan bertemu dengan seseorang yang bisa memberikan lapangan pekerjaan atau peluang bisnis, bisa juga peluang kerjasama untuk membuat kalian bisa memenuhi atau mencukupi kebutuhan kalian. Bahkan pelan tapi pasti kalian bisa menabung nantinya ya, seperti itu teman-teman. Tapi bagi teman-teman yang saat ini udah mulai sukses, udah bisa menikmati hasil kerja keras kalian yang pernah kalian lakukan kemarin-kemarin, jangan lupa bersyukur, karena perjuangan ini tidak akan berakhir sampai di sini saja ya. Bukan karena kalian udah sukses kalian santai-santai, enggak. Kita seumur hidup harus berjuang, harus meningkatkan kualitas kita semaksimal mungkin, semampu kita, dan dengan cara yang sehat, cara yang baik ya, seperti itu. Karena kalau kita mendapatkan sesuatu dengan cara yang baik, insya Allah itu akan berkah untuk kita. Mungkin tidak sekaya orang banyak, mungkin tidak sebanyak orang lain, tetapi kita berkah. Tapi banyak juga yang memang keuangannya banyak, kehidupannya baik, rezekinya berlimpah, tapi kalau memang caranya baik pasti berkah. Begitu ya teman-teman, semoga sukses terus, bahagia terus, jangan pernah lupa untuk bersyukur, karena bersyukur adalah fondasi kita untuk mencapai apapun yang kalian inginkan. Karena apa? Karena ketika Tuhan menitipkan sesuatu yang kecil, kita sangat bahagia dan mensyukurinya, dan dipakai dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat buat orang lain, buat diri kita, buat keluarga ya, pasti akan ditambah dengan hal yang lebih besar lagi ya, seperti itu. Yuk kita lihat ke ini apa asmara. Ini kita bahas asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent ya, laki-laki dan perempuan. Kita bahas yang berpasangan dulu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin selama ini punya keinginan, misalnya ingin punya keluarga yang baik, yang harmonis, yang rukun, punya keturunan, atau mungkin punya ekonomi yang semakin mapan, atau terlunasi hutang, apapun ya, kita namanya orang hidup ya, seperti itu, kita makhluk hidup. Kita pasti punya keinginan, punya harapan, ingin punya usaha, ataupun apapun itu, kalian coba banyak-banyak memohon kepada Tuhan,
doa-doa baik setiap saat, setiap waktu, di saat kalian ibadah kepada Tuhan menurut kepercayaan masing-masing, meminta kepada Tuhan yang Maha Esa, sepertinya doa-doa kalian akan cepat terkabulkan, karena seperti saya melihat energi kalian, energi-energi yang positif yang lagi mengelilingi kalian, sehingga apapun doa-doamu lagi banyak yang tercapai atau didengar oleh Tuhan, bahkan dikabulkan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya berdoa hal-hal yang positif, yang baik-baik saja, karena itu yang akan membawa kebaikan buatmu. Jadi kalau kalian berdoa hal negatif, takutnya malah merugikan kalian sendiri, gitu ya teman-teman. Jadi intinya ada rezeki, ada kabar baik yang tidak pernah kalian bayangkan, tidak pernah kalian duga, atau ada keinginan yang kalian akan dapatkan atau akan capai, asal kalian terus berusaha semaksimal mungkin, terus melakukan hal-hal yang positif, menanam karma baik di sekelilingmu, di kehidupanmu, di keluargamu, di rumah tanggamu, dan berdoa hal-hal yang positif ini benar-benar lagi didengarkan oleh Yang Maha Kuasa, oleh Tuhan ya, menurut kepercayaan masing-masing. Gitu ya teman-teman, sukses terus dan enjoy. Dan kita nggak bahas untuk yang single. Kali ini sepertinya lagi banyak orang-orang yang tidak ingin melihat kalian sukses, tidak ingin melihat kalian bahagia, tidak ingin melihat kalian maju secara karir, kehidupan, bahkan secara asmara. Ya, banyak orang-orang yang ingin menghancurkan kalian. Ada orang ketiga, dalam arti orang ketiga yang tidak ingin melihat kalian bahagia. Ini bisa keluarga, bisa teman dekat, lingkungan pekerjaan kalian, ruang lingkup usaha kalian, ruang lingkup pergaulan kalian, bahkan orang-orang yang kalian cintai. Seperti itu ya. Bahkan di sini sepertinya mungkin ada beberapa orang yang tidak ingin melihat kalian bahagia secara kehidupan. Ini bisa berhubungan dengan pekerjaan, usaha, ya, rezeki, tapi bisa juga berhubungan dengan hubungan asmara. Mungkin kalau kalian punya pasangan, sepertinya ada orang-orang yang tidak suka melihat kalian rukun, bahagia, punya pasangan yang tulus dan sayang sama kalian, sehingga banyak sekali racun-racun yang diberikan kepada hubungan kalian, sehingga itu membuat hubungan kalian itu sepertinya banyak sekali pertengkaran, selisih pendapat, ya, seperti itu. Atau kalau kalian merasakan kecemburuan tetapi belum terlihat buktinya bagaimana, kalian hati-hati dulu, jangan mudah mengumbar emosi dulu, karena takutnya justru akan memperkeruh keadaan. Gitu ya teman-teman. Dan cara kalian menyikapi hal-hal seperti ini, enggak ada lagi kalian banyak berdoa, banyak bersabar, banyak mohon perlindungan kepada Tuhan, karena hanya itu jalan yang terbaik yang bisa kalian lakukan. Kalau kalian menanggapi mereka dengan hal-hal yang memang istilah kalian mudah terprovokasi, mudah terpengaruh, amarah kalian mudah tersulut, ya mereka itu senang. Justru mereka kan inginnya melihat kalian tuh hancur. Kalau kalian mengikuti dengan cara mereka, kalian akan hancur dengan sendirinya. Karena apa? Karena kecerobohan kalian sendiri, kurang bisa memanage emosi. Kalau kalian tetap menghadapinya dengan ketenangan, dengan kesabaran, dan terus mohon kepada Tuhan, minta sama Tuhan mana apa yang terbaik, insya Allah kalian akan diberikan keberkahan, kebaikan, dan perlindungan. Sekalipun kalian harus pindah pekerjaan, kalian akan diganti dengan pekerjaan yang lebih baik. Begitu ya teman-teman. Jadi yakin dan percaya apapun yang terjadi itu milik Tuhan, dan Tuhan yang mengizinkan. Jadi kita sebagai manusia hanya menghadapi, belajar, dan juga menghadapi semua cobaan, belajar bersabar, dan juga terus berdoa, dan yakin itu adalah izin Tuhan, dan itu membuat kita itu berproses dalam hidup lewat siapapun yang menzalimi kita. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Itu harus yakin, karena kehidupan itu tidak seperti yang kita mau, dan kita sebagai manusia akan terus diproses oleh Tuhan sampai ke titik yang memang menurut Tuhan itu udah selesai. Begitu ya. Kita ngebahas yang single parent laki-laki dulu. Sepertinya banyak dari kalian yang lagi enjoy, lagi pingin bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman, ngumpul-ngumpul di mungkin di ya bisa nongkrong di mana aja ya, nongkrong di kafe kopi kayak, nongkrong di mana, ngerumpi di depan rumah juga enak sih. Kalau misalnya kita ngerumpi dengan teman, dengan keluarga, dan orang-orang yang dekat dengan kita, yang sayang sama kita, gak usah jauh-jauh. Apalagi kalau misalnya ada mungkin yang
berwisata kemana, ada yang camping kemana, atau nongkrong-nongkrong di kafe kopi, apa gimana gitu. Pokoknya saat ini kalian tuh ingin menikmati hari-hari kalian, ingin menikmati hidup kalian, ingin menikmati eh, kalian, waktu kalian saat ini dengan apa yang kalian inginkan. Asal yang positif ya teman-teman, kalau yang negatif mendingan jangan, karena akan merugikan diri kalian sendiri. Dan kalau kalian secara asmara, mungkin kalaupun kalian punya pasangan, sepertinya kalian ini lebih fokus ke ingin bersama dengan teman, keluarga, atau ingin pergi kemana. Jadi mungkin dengan pasangan nanti aja dululah ketemunya, dan kalian juga mungkin harus bicarakan dengan pasangan kalian biar mengerti ya, jadi nggak ada kesalahpahaman. Tapi bisa juga kalian memang saat ini lagi tidak memikirkan pasangan ya. Kalau kalian tidak punya pasangan saat ini, lagi tidak ingin memikirkan pasangan, kalian ingin menikmati hidup kalian, menikmati hari-hari kalian, dan fokus ke diri kalian sendiri gitu ya teman-teman. Kita ngebahas yang single parent perempuan. Sepertinya banyak dari kalian yang merasakan kebahagiaan, sepertinya banyak anugerah atau keajaiban yang kalian alami, dan ini sepertinya akan ada dari kalian ini bertemu dengan orang baru atau orang lama yang memberikan kesan yang sangat positif dalam hidup dan membuat kalian itu sangat bahagia. Mungkin ada yang ngajak komitmen, ada juga yang mungkin ngajak nikah, bisa juga mungkin kalian ini sepertinya akan pergi berwisata kemana, bepergian kemana, dan itu seperti ingin mempererat kedekatan kalian, membangun chemistry ya di antara kalian. Mungkin akan ada yang rujuk, atau bisa juga kalian ketemu orang baru dan ingin semakin kenal secara pribadi dan semuanya, dalam arti dengan hal positif ya gitu. Dan kalian tuh seperti ada kenangan-kenangan indah yang tidak bisa kalian lupakan. Mungkin di saat kebersamaan kalian banyak ngobrol ya, banyak bertukar pikiran, mereka juga memperlakukan kalian dengan baik, itu menjadi kenangan yang sangat baik. Banyak keajaiban yang akan kalian temui di kehidupan ini, mungkin selama bulan Oktober ya, bahkan akhir Oktober, bahkan sampai akhir tahun. Banyak sekali yang akan terjadi dalam hidupmu. Mungkin ada yang akan menikah, ketemu kehidupan yang lebih baik dan lebih baik lagi ya, seperti itu, atau keuangan yang selalu cair, atau rezekinya semakin datang dan datang lagi. Mungkin seperti itu ya teman-teman, dan semoga ini menjadi kenyataan, karena seperti aura positif lagi menaungi kehidupanmu. Semoga ini kalian jaga dengan imanmu, dengan kebaikan dan karma baik, dan pikiran-pikiran yang positif, doa-doa baik ya, seperti itu. Itu aja teman-teman, semoga sukses terus, dan jangan lupa bersyukur teman-teman ya. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku. Tekan loncengnya agar ada pemberitahuan kalau ada video terbaru dari saya, seperti itu ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.